Waktu awal memang kami nggak langsung dapat penerimaan dari market ya. Jadi beberapa masih mempertanyakan kenapa saya harus bayar sedikit lebih mahal harganya dibanding yang produk ada di pasaran. Pertama kali waktu itu saya dengan para partner kita menemukan bahwa ada masalah di antara teman-teman makeup artist. Jadi waktu itu partner saya bekerja sebagai wedding photographer dan magazine photographer, dan sambil menunggu proses photoshoot, waktu ngobrol, dan seringkali teman-teman makeup artist bilang bahwa susah banget nih untuk cari bulu mata palsu yang bisa keep up with the trend, tapi juga konsisten dalam hal kualitas dan ketersediaan stoknya. Nah dari situ kita melihat ada peluang, ada masalah yang bisa kita jawab, dan itulah awal mula kita mencari ide atau inspirasi untuk menjalani bisnis Artisan Pro. Waktu itu kami mulai dengan distribusi di market lokal terlebih dahulu. Ya, kami start dari online. Karena waktu itu juga kami nggak punya banyak capital yang terlalu besar. Plus banyak capital kami atau banyak modal kami yang sudah keluar pada saat proses trial and error. Ada banyak barang-barang reject, ada banyak kegagalan yang berakibat modal kami kesedot ke sana. Tapi akhirnya di ujung modal kami berhasil mendapatkan produk yang sesuai dengan yang kami inginkan dan dapat approval juga dari market. Baru kemudian kami mulai online. Online waktu itu pas baru mulai booming di Indonesia, jadi kami rasa timingnya juga tepat. Tapi waktu itu struggling, cukup perjuangan untuk bisa membuat produk ini dengan harga yang sedikit lebih mahal dari harga pada umumnya bisa diterima oleh market. Tapi setelah market mencoba produk kami dan mereka merasa produk ini worth it dengan harga yang waktu itu lebih mahal, dan akhirnya kami dapat pengakuan dari banyak artis, termasuk artis luar negeri. Beberapa artis dari Hollywood juga penyanyi internasional menggunakan produk kami, dan disitulah awal mula awareness kami di market internasional dimulai. Waktu awal memang kami nggak langsung dapat penerimaan dari market ya. Jadi beberapa masih mempertanyakan kenapa saya harus bayar sedikit lebih mahal harganya dibanding yang produk ada di pasaran. Jadi yang kami lakukan waktu itu kami banyak mengedukasi market. Karena sekali lagi kita berhadapan dengan market yang sudah terbiasa dengan standar yang begitu-begitu aja. Dan mereka cukup bertanya-tanya kenapa I have to pay more, kenapa saya harus bayar lebih. Dan akhirnya setelah melalui proses edukasi yang panjang lewat online, kami bekerja sama dengan berkolaborasi dengan banyak makeup artist, sampai akhirnya kemudian produk ini mulai diterima di market. Kami punya mimpi untuk membawa nama Indonesia di industri makeup artist atau di industri beauty dikenal bukan hanya sebagai produsen atau bahkan sebuah pasar yang menarik buat brand internasional. Selain itu juga kami juga mau meningkatkan kesejahteraan mereka-mereka yang berada di industri ini dengan memberikan edukasi, memberikan training kepada rekan-rekan makeup artist supaya skills-nya juga terus improving, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai makeup artist. Di pihak yang lain kami juga mau mengangkat derajat para pengrajin Indonesia yang selama ini, selama puluhan tahun, hanya sebatas sebagai produksi. Kami mau membawa mereka sebagai inovator. Karena kami tahu mereka juga punya kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang baru dan inovatif. Nama saya Reza Arya Bima dari Artisan Profesional, dan ini adalah kunci untuk memanfaatkan kesenjangan di antara supply dan demand.